Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTS Ulumiyah. Pertemuan kedua hari ini pelajaran PKN melanjutkan materi yang sudah diajarkan kemarin. Kita bersama-sama belajar terkait dengan historis Pancasila sebagai dasar negara, dilihat dari historis dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila, ya. Sebelum kita belajar bersama, saya ingatkan tugas hari ini untuk dikumpulkan pada pekan depan adalah kalian meresensi apa yang kita pelajari pada hari ini, minimal setengah halaman, ya, minimal setengah halaman buku kalian yang ukuran normal segini. Baik, nilai-nilai Pancasila. Pancasila kemarin sudah kita pelajari, merupakan 5 dasar, 5 pondasi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, orang Indonesia itu banyak hafal Pancasila, bahkan sangat melotok dari sila pertama sampai kelima, bahkan sila kelima 4, 3, 2, 1 bisa hafal secara terbalik mungkin, ya. Tetapi perlu kita ketahui bersama, tidak semua orang memahami nilai yang terkandung di setiap sila Pancasila. Nah, ini sulit ini, ya. Maka lak wong ngomong Pancasila di mulut tuh gampang, yang paling susah adalah melaksanakan nilai yang terkandung pada masing-masing sila Pancasila. Nah, biar kita semua bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila, maka kita terlebih dahulu harus memahami. Baik, perhatikan. Yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan. Ini sebagaimana yang dilakukan pemerintah dengan mengakui agama-agama yang ada di Indonesia. Islam sebagai agama yang kebetulan umatnya adalah mayoritas, kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah agama yang diakui di Indonesia, dan agama-agama ini tentu menunjukkan sebagai indikator sebagai tolak ukur cara bahasa Indonesianya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan, bangsa yang selalu mengedepankan doa dan ikhtiar dalam segala proses kehidupan. Begitu. Nah, itu nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan. Karena nilainya ketuhanan, maka sejatinya nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama itu sama dengan nilai yang terkandung pada perintah agama. Contoh misalkan dalam agama Islam, setiap muslim wajib berpuasa Ramadan misalkan. Maka berdasarkan sila pertama, karena itu adalah sesuai ajaran agama, maka sila pertama mengandung nilai setiap muslim juga harus mentaati apa yang menjadi aturan agamanya. Maka setiap muslim wajib berpuasa. Ini juga sama penjabaran dari nilai Pancasila sila pertama tadi. Begitu. Sehingga ketika seseorang itu paham nilai Pancasila dan melaksanakan nilai Pancasila, apapun agama yang dianutnya, maka dia akan mentaati semua ajaran agama, apapun agama yang dipeluknya. Dan keyakinan kita bersama bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada kejelekan, ya, begitu. Nah, maka kalau kita sebagai seorang muslim, maka
wajib secara aturan, secara tata aturan keberagamaan mentaati setiap hukum yang ada sesuai dengan agama kita. Ini selaras dengan nilai yang terkandung pada sila pertama, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan begini, dalam aturan agama dilarang mencuri, maka karena dasar negara kita Pancasila, kita harus mentaati itu. Karena sila yang pertama nilainya adalah ketuhanan, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Maka kita tidak boleh mencuri, karena itu tidak atau dilarang oleh agama. Begitu. Membunuh, maka kita tidak boleh membunuh karena itu dilarang oleh agama. Tidak boleh minum khamr, minuman keras, itu dilarang oleh agama, yang kebetulan dalam hukum Islam itu termasuk barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Maka sebagai umat yang taat kepada agama dan menjunjung tinggi nilai Pancasila, kita tidak boleh melaksanakan itu. Begitu sila pertama. Kemudian sila yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kemanusiaan. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi derajat manusia, yang menyamakan derajat manusia. Menungso satu dengan menungso yang lain, tidak memiliki perbedaan apapun dari sisi hak dan kewajiban. Selama masih bernama manusia Indonesia, maka hak dan kewajibannya sama, tidak memandang siapa itu manusia tersebut, apa pekerjaannya, sama hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Begitu. Misalkan begini, si A ini kebetulan pekerjaannya stratifikasi sosial tingkatannya lebih tinggi daripada si B. Si B lebih rendah. Meskipun si B lebih rendah, si A lebih tinggi, maka si A dan si B ini harus mendapatkan pelayanan yang sama terkait hak warga negara. Misalkan pelayanan dalam mengakses pendidikan harus sama antara si A dan si B, meskipun si A katakanlah dalam tanda kutip lebih kaya daripada si B. Pelayanan pemerintahan juga begitu, meskipun secara stratifikasi pekerjaannya berbeda, tetapi dalam hal hak mendapatkan pelayanan pemerintahan tetap sama. Tidak boleh misalkan kita mau antri ketemu bupati begitu, karena si A ini mungkin misalkan si A ini penghasilannya hanya 1 juta, si B 2 juta, keduanya antri mau bertemu bupati, apakah si B yang gajinya lebih besar didahulukan? Tidak. Apakah si A yang gajinya lebih kecil di nomor 2 kan? Juga tidak. Ya antri tadi, budaya antri. Ya, tidak memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin. Ini nilai yang terkandung pada sila kedua kemanusiaan. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi derajat manusia, hak dan kewajibannya sama sebagai manusia. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan. Apa yang maksud dari nilai ini? Artinya begini, Indonesia ini kalau diukur itu panjang pantainya terpanjang nomor 2 di dunia. Nah, antara Sabang sampai Merauke terdiri dari mungkin saja ribuan suku bangsa, ribuan suku, karena pulaunya adalah ratusan, termasuk pulau-pulau kecil yang mungkin saja banyak yang belum berpenghuni. Nah, dari sekian itu tentu menghasilkan banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah bahasa. Bahasa Jawa saja, Jawa Timur karo Jawa Tengah sudah berbeda. Jawa Tengah dengan Jawa Barat sudah berbeda. Jawa Barat dengan Jakarta sudah berbeda. Kalau Jawa Timur kamu kon, kalau Jawa Tengah kowe, Jawa Barat Sunda
apa namanya, Sunda apa lupa saya ya, Sunda, kemudian bahasa Betawi Jakarta lo, kan begitu. Kalau Sunda ira, ira sepertinya ira. Nah, ini perbedaan bahasa. Belum lagi agama. Tadi sudah kita sebutkan di sila pertama, agama yang diakui pemerintah apa saja tadi kan berbeda. Belum adat istiadat juga berbeda ya. Misalkan kalau saya punya cerita di daerah lereng Gunung Sumbing dan Sundoro di daerah Magelang, Jawa Tengah, itu ada adat yang unik menurut saya. Saya pernah di sana seminggu. Jadi masyarakat desa di lereng gunung itu kalau ketemu orang siapapun itu, maka yang punya rumah, ya misalkan si A lewat di depan rumahnya si B, yang punya rumah si B ini wajib menyapa orang tersebut dengan kata begini, monggo pinara. Ini nyata dan tidak basa-basi. Kalau jenengan pinara ya pinara bener. Apa yang disuguhkan mereka? Yang disuguhkan mereka pasti adalah teh tawar, tidak ada gulanya, dan lepek di sebelah teh itu yang isinya adalah potongan-potongan kotak kecil gula merah. Jadi masyarakat sana minum teh sambil ngemut gula merah. Ini nyata di lereng Gunung Sundoro dan Sumbing, daerah Magelang, Jawa Tengah. Monggo pinara ini kearifan lokal. Adat istiadatnya berbeda dengan orang Jawa Timur. Misalkan orang Jawa Timur melihat seperti itu ya sama, niatnya baik tetapi bentuknya berbeda. Misalkan Jawa Timur begini, ada orang lewat, apa ini dicung. Nah itu kalau di Magelang tadi monggo pinara. Kalau sampean pergi ke Magelang melewati 10 rumah, maka sampean akan dimonggokkan oleh 10 orang. Kalau sampean menuruti monggonan orang itu, maka sampean akan minum teh sebanyak 10 cangkir. Dijamin perut teh sampean blending begitu, okay? Nah, itu sila ketiga. Perbedaan tadi. Semua perbedaan yang ada di Indonesia, ragam itu berbeda yang ada di Indonesia, pondasinya satu, yaitu kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda boleh, yang penting tetap satu, namanya Indonesia begitu. Berbeda boleh enggak? Ya boleh berbeda, rahmatan lil alamin, tetapi tetap satu kesatuan yang namanya Indonesia. Kulit ireng, kulit putih, kulit kuning, kulit hijau, podo wae wong Indonesia tetap satu. Enggak boleh membeda-bedakan warna kulit, tidak boleh membeda-bedakan adat istiadat atau membeda-bedakan bahasa begitu. Yang terpenting adalah satu kesatuan, namanya Indonesia. Kemudian yang ketiga, nilainya adalah kerakyatan. Apa? Bagaimana penjelasannya? Penjelasan dari sila keempat, nilai dari sila yang keempat adalah bangsa Indonesia, bangsa yang mengutamakan, mengedepankan musyawarah mufakat. Ini ciri khas bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat. Ya. Wong Indonesia dari dulu itu ramah-ramah. Semua bangsa Indonesia mulai Sabang Merauke dikenal bangsa yang ramah. Bangsa yang mengedepankan musyawarah. Bangsa yang cenderung menghindari konflik. Itu orang Indonesia. Ya, lah ono wong ape tukaran sing siji mesti menghindar. Ini orang Indonesia. Ciri khasnya sebenarnya begitu. Nah, karena musyawarah mufakat, maka ketika ada persoalan bangsa Indonesia, ada persoalan, maka model penyelesaian yang diutamakan adalah dengan musyawarah. Jadi ora kena lah ono wong ning dalan senggolan, sepeda motor wong dalan senggolan bersenggolan terus kemudian tabuk-tabukan, berarti wong loro kuwi urung paham, urung ngerti nilai yang terkandung Pancasila dalam sila keempat Pancasila. Mungkin apal dia sila pertama, kedua, ketiga sampai 5, tapi ora paham nilainya. Sehingga ketika ada persoalan bukan musyawarah yang dilakukan, tetapi antem-anteman. Ini masih sering terjadi di jalan ya.
goro-goro ora sengaja plirik-plirikan dadi tabuk-tabukan juga ada ya. Berarti mereka adalah bangsa Indonesia yang belum memahami nilai Pancasila. Kenapa? Karena menyelesaikan persoalan dengan tabuk-tabukan. Padahal sesuai dengan nilai Pancasila yang keempat, ketika ada persoalan maka penyelesaiannya adalah musyawarah mufakat. Begitu. Nah, dalam musyawarah mufakat sebenarnya bangsa Indonesia tidak mengenal istilah voting. Voting itu pengambilan kebijakan sesuai suara terbanyak. Sebenarnya tidak. Yang lebih ideal sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Itu lebih bagus ya, dengan mempertimbangkan sisi madorot dan manfaatnya ya, sisi kejelekan dan kebaikannya apa. Nah, itu namanya musyawarah mufakat. Begitu. Kemudian yang terakhir, nilai yang kelima dari sila Pancasila adalah keadilan. Maksudnya apa? Pengertiannya apa nilai keadilan atau nilai sila kelima ini? Pengertiannya adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita menyejahterakan rakyat Indonesia. Indonesia berdiri, Indonesia lahir, Indonesia diproklamirkan ini bertujuan salah satunya adalah mensejahterakan dan memberi keadilan bangsa Indonesia. Sejahtera dari apa? Kalau kita melihat pengertian sejahtera, tentu sejahtera ini meliputi banyak hal. Kalau di Indonesia dikenal dengan 3 hal: sandang, pangan, papan. Wong sejahtera lah duwe papan. Papan itu panggonan, berarti duwe omah. Wong sejahtera lah iso duwe pangan tuh mangan, berarti wong sejahtera lah iso mangan dhewe, ora njaluk ora dikei, iso mangan dhewe, golek pangan dhewe. Kemudian yang ketiga adalah sandang papan. Yang ketiga sandang, sejahtera ketika dia sudah bisa membeli pakaian sendiri. Ketika ada orang yang belum terpenuhi kebutuhan 3 tadi, maka dia hitungannya boleh dikatakan belum sejahtera. Siapa yang harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Yang menjadi tanggung jawab pertama adalah negara Indonesia, pemerintah, karena pemerintah wajib mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Demikian materi pertemuan kedua. Jangan lupa tugasnya tadi sudah saya sampaikan resensi dikumpulkan minggu depan kepada Bapak Ibu guru yang BKT. Terima kasih, tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.